tahun 2023 bahkan tahun 2022. Ya, memang saya mencoba logikanya, dulu kita bisa ekspor, sekarang enggak. Tetapi hasil hilirisasinya itu masuk di kelompok mana itu Pak Sua. Mungkin dengan demikian kita bisa lihat alurnya. Kemudian tentang tadi kekayaan negara yang dipisahkan tadi udah dibahas, walaupun sebetulnya kompensasinya itu masih belum clear juga Pak Sua. Nah, yang berikutnya itu mengenai tadi disampaikan optimalisasi aset negara, nih Pak Sua. Itu seperti yang dulu tim BLBI itu sejauh mana tuh Pak Sua? Itu masuk di mana tuh? Kan itu kan aset negara juga nih, ya kan timnya udah dibentuk gitu ya, termasuk di kan ini bukan BPPN lagi, ada tim khusus yang di ini. Lah itu sejauh mana optimalisasi aset negara, sejauh mana itu, apakah masuk di sini atau masuk pos lain yang tidak ada di sini? Itu mungkin tolong dijelaskan. Kemudian yang juga menarik itu adalah mengenai PNBP yang sifatnya dari pendapatan BLU. Ini kan banyak yang menyangkut jasa ya. Ini kalau saya lihat itu kan malah menurun trennya. Di sini bahkan disebutkan terjadi mengalami pelambatan. Nah, di sini diantaranya yang perlu kita lihat itu tadi masalah mengenai turunnya karena pelayanan premium. Ya. Padahal di satu sisi extra effortnya kan akan menggerakkan sektor-sektor tersebut ini. Jadi kalau bisa diberikan analisa yang dimaksud dengan penurunan layanan premium itu dan extra effortnya itu apa yang masih mau akan digali lagi gitu. Ya, kan itu turunnya cukup drastis nih Pak. 90 sekian karena pelayanan premium. Nah, padahal pendapatan utamanya kan dari pelayanan premium gitu loh. Ya kan? Nah, itu mungkin perlu dijelaskan ini tren apa kok menurut saya ininya cukup banyak, tapi di satu sisi Bapak di dalam extra effortnya akan menggali sektor-sektor tersebut termasuk yang di imigrasi. Nah, kemudian yang di strategi PNBP itu kalau kita lihat tadi selain yang extra effort yang baru itu mungkin perlu penjelasan lebih lanjut mengenai optimalisasi PNBP mineral komoditas bauksit. Ini apa yang terjadi dengan kasus-kasus itu Pak? Termasuk juga yang timah itu apakah demikian? Dan yang penegakan hukum di sektor lingkungan hidup ini, apakah ini menyangkut yang penertiban kawasan hutan untuk sawit yang sekarang ini jalan dan tambang? Mohon untuk dijelaskan karena kalau dilihat kan itu katanya potensi menghasilkan waktu itu 300 triliun gitu. Nah, sejauh mana di tahun 2025 ini? Apakah itu akan menutup PNBP dari sektor yang kekayaan negara dipisahkan tadi? Demikian pimpinan. Terima kasih. Terima kasih Pak Andreas. Mungkin nanti ke depan Pak Sua perlu juga PNBP ini diklasifikasikan berdasarkan topik-topik pembangunan. Misalnya hilirisasi. Karena filosofi PNBP itu kan keberhasilan negara mengelola kekayaan negaranya, mengelola ekonominya, kan begitu. Jadi kalau kita bisa lihat per topik, ternyata melalui hilirisasi PNBP kita berkontribusi. Kemudian melalui industri apalagi yang menjadi prioritas pemerintah, PNBP-nya ditampilkan, kita bisa melihat, oh ternyata melalui industrialisasi apa, pengolahan ini dan itu sudah menghasilkan PNBP di samping pajak. Jadi nanti dibuat topik-topiknya Pak. Berikutnya kesempatan kepada fraksi Partai Golkar, Pak Gali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Pimpinan dan tentunya yang saya hormati Bapak Wamen yang pada hari ini sebagai
pengganti Dirjen ya dan seluruh jajarannya. Saya setuju Pak dengan Pak Dolvi dan Pak Andreas. Itu saya bingung hilirisasi itu masuknya kemana ya pembagiannya. Pasti kan itu SDA yang sudah terproses jadi barang tuh Pak, gitu kan. Nah, itu barangnya diklasifikasikan di apa. Lalu ini juga saya kalau tadi kelihatannya on track Pak, pemasukan non pajak ini, apakah nanti Danantara juga ada efek Pak? Gitu kan, memang ya pasti ada bagian pajak, ada bagian non pajaknya juga tuh Pak Danantara Pak ya. Nah itu nanti nutupinnya gimana tuh Pak, gitu Pak kan? Apakah nanti target 2025 masih akan tercapai dengan ini gitu? Nah ini pertanyaan saya. Sebenarnya intinya bukan mau mempertanyakan sulit, cuman pengen tahu aja Pak saya itu nanti gimana, karena kan kita ada target Pak 2025 itu ya Pak ya. Nah lalu tadi saya senang dan saya apresiasi Pak karena pemasukan non-tax ini kan pasti paling besar terkontribusi dari apa ya, kebukaan ya Pak ya, kebukaan yang menjalankan ininya Pak ya, jadi transparansi gitu Pak. Jadi pasti apa ya, kerjasama antara Kementerian Keuangan yaitu di Bapak dengan otoritas juga pasti kan harus diperkuat Pak ya. Saya mohon maaf Pak, saya nggak usah nunjuk yang mana, tapi kan pasti itu ada yang masih bisa di extra effortkan tuh Pak, pasti di situ. Karena ya kita tahu sendiri lah Pak ya, pasti ada kebocoran di situ juga yang bisa diperbaiki Pak. Nah Bapak juga kan ada auto blocking system itu Pak, ABS Pak ya. Nah saya pengen tanya tuh itu ininya udah seefektif apa gitu, sejak implementasi sampai sekarangnya sudah seefektif apa. Lalu Pak begini Pak, ini saya tahu bukan hanya Kementerian Keuangan dan jajarannya, tapi ini juga pasti lintas kementerian Pak ya, lintas KL. Tapi Pak sekitar 15 tahun yang lalu atau 10 ke atas lah, 15 tahun, 10 sampai 15. UAE itu kan Pak dulu pemasukan terbesarnya yang dia arahkan kan selalu SDA Pak ya. Sejak pada saat crash minyak pada saat itu mereka sudah, aduh kayaknya nggak bisa lagi nih kita berpegangan sama SDA-nya. Walaupun memang PNBP terbesarnya masih SDA, tapi mereka sudah nge-slide Pak dari SDA ke jasa. Khususnya jasa sosial dari pariwisata dan pemasukan lainnya lah. Nah, apakah mungkin ini bisa lebih ditekankan Pak ke KL lainnya bahwa memang kita kaya sekali SDA-nya, cuman karena SDA-nya kaya sekali kita berpegangan teguh sekali dengan SDA-nya gitu. Jadi pemasukan kita ya mau nggak mau terbesar dari sana. Tapi kalau mungkin ada extra effort juga untuk mengingatkan KL yang bersangkutan untuk mulai menggenjot sektor non SDA-nya, ya mungkin akan terlihat ada kenaikan di sektor lainnya Pak gitu. Kita kan kaya sekali juga dengan alamnya Pak ya, gitu. Jadi ya mohon maaf nih, bukannya mau apa-apa, tapi UAE kemarin udah mau jalanin kasino Pak. Coba negara Arab menjalanin kasino itu kan, maksudnya mereka out of the box banget gitu ininya, lembaga dan KL-nya lainnya kan out of the box. Nah kita juga pasti punya tuh out of the box pemikiran lainnya gitu. Ini bukan di Bapak sini, maksudnya mungkin bisa ditekankan gitu ke KL lainnya. Nah tentunya ini juga kita semua sih Pak, kita juga akan membantu ke sana juga. Mungkin itu Pak, karena saya pengen lihat kita ini SDA terus gitu pemasukannya, mau dari pajaknya ataupun non pajaknya, pasti dari situ dua hal itu. Nah jadi itu Pak sedikit banyak dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Jadi out of the box ya. Apa tadi? Kota judi apa tadi? Berikutnya kepada fraksi partai